Oke, sahabat desa, sahabat tani, dan tentunya masih bersama dengan potensi desa. Nah, Indonesia terdiri dari 75.000 lebih desa yang tersebar dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Luar biasa. Siapa yang akan mengungkap tentang potensi itu? Tentunya kita-kita yang memiliki wilayah dan beberapa potensi yang ada. Jadi mulai dari yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini masih dalam suasana Indonesia merdeka. Bukan hanya katanya loh. Jadi di desa itu sungguh luar biasa dan betul-betul kebahagiaannya bumi yang dianugerahkan dari Sang Ilahi itu menjadi sumber daya yang sangat luar biasa. Hari ini saya berada di pertanian jambu kristal yang ada di Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, bersama Pak Giarto. Nah, ini menarik sekali. Saya harus ceritakan agar menjadi sebuah literasi untuk anak muda khususnya. Pak Giarto, jenengan ini memulai menanam jambu sejak tahun berapa, Pak? Ya, tahun 2011-an. 2011-an. Ya. Berarti 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu mengawali. Itu ketertarikan jenengan. Karena kalau saya melihat wilayah sini, kebetulan ini depan rumah Pak Ki ini juga persawahan. Kalau melihat lokasi sini kan persawahan, Pak. Ya. Ketertarikan jenengan dengan jambu kristal itu apa, Pak, ketika itu? Pada waktu itu ada saudara dari Bojo. Itu mereka itu pensiunan dan kesini itu kontrak. Lahan kontrak, rumah kontrak, dia berani. Di lokasi? Di lokasi sini. Sini? Iya, dari aslinya Bojo, alamatnya agak lupa aku. Nah, terus ini kontrak, rumah kontrak, terus bersama keluarga kontrak ke sini. Nah, dia nanam jambu merah. Nah, jambu merah apa jambu ini? Sebelum awal mulai jambu merah. Tapi jambu sini tapi merah. Ya, jambu merah jus. Oh, ya. 2011-an tuh, 2012 merah jus. Terus dia tanam, terus aku kan juga punya lahan, juga berdampingan dengan yang dikontrak. Loh, kok berani lahannya kontrak, rumah kontrak, luar biasa. Kok luar biasa berani. Terus aku juga minta, pada awalnya minta bibit mereka yang tanam. Yang merah itu? Iya, merah itu. Ada 6, dikasih 6 aku. Saya tanam di sekitaran rumah. Nah, terus setelah itu dia juga buat bibitnya. Dengan caranya aku ikuti. Terus aku juga punya lahan sawah, terus saya pada awalnya bengkok. Bengkok, aku berangkat desa, bengkok itu saya tanami, yaitu ada sekitar setengah hektaran. Masih jambu merah? Jambu merah dulu, 2011-an. Jadi bibitnya nggak dewi? Iya. Dari indukan yang tadi? Iya. Oke, lanjut. Setelah itu berjalan. Berjalan berapa bulan, tahun? Sekitar 2015-an. Oke, mulai panen? Udah, ya 2015-an berjalan lancar. Terus tanam itu kan setahun udah panen. Mulai bisa panen ya? Mulai panen. Jambu merah ya ketika itu? Merah itu. Oke. Terus 2015 aku ada saudara, dia itu kerja di Pringapus, asalnya Kebumen. Nah, dia dapat saudara saya, terus dia itu di Pringapus itu sudah supervisor. Nah, itu tertarik dengan mereka, itu pulang ke sini. Aku harus nandur jambu kristal. 20.000 per kilo. Ini ya, pada waktu saat itu. Tenang, terus
Juga aku punya Lahan. bagian bidang lahan lagi, ya itu yang sebengkok saya kasih jambu merah jus, terus itu 2015-an jambu kristal. Oke. Nah, setelah itu aku tanam jambu kristal, wah masyarakat udah bingung. Oh, Dian bekeli iki. Nah, ini menarik nih. Oke. Dian bekeli sawah apa-apa malah di tanduri jambu, mangan jambu, Bang. Itu berapa luasan Pak ketika itu dari sawah dirombak menjadi tanaman? Aku awal ini 6.000 meter. Sawah ya? Sawah 6.000 meter saya tanami jambu kristal. Saya ambil dari Salaman. Tuh, Salaman mungkin dari mana dia bikin, terus ambil dari Salaman, saya tanami. Terus, tapi betul pada awalnya itu ya 25.000 1 kilonya. 1 kilonya. Oke. Tapi jualnya minta ampun, sulitnya. Oh gitu. Iya, sulitnya minta ampun. Itu berapa panen Pak? Berapa tahun dari tanam panen pertama? Oh, sekitar belum ada setahun lah. Cepat cangkokan. Oh, gitu. Sudah bisa panen? Sudah bisa panen. Setahun sudah bisa panen awal tuh. Tapi satu pohon saya kasih 2, 3 gitu pada awal-awal. Setelah itu terus diperbanyak. Ya. Oke, menarik sekali. Jadi berani melawan arus Pak Ki ini. Bahkan di edan-edan ketemu sekitar. Karena dari sawah dirubah menjadi pekarangan untuk tanam jambu kristal. Nah, Pak Ki tadi menanam jambu merah, terus jambu kristal. Ini kan tentu ada perbedaan dari, kalau saya lihat dari tangkai dan tekstur daunnya itu berbeda ya Pak. Beda. Lebih seger ketika jambu merah, tanamannya maksudnya. Nah, ini bisa diceritakan Pak, perawatannya susah gimana, terus hasilnya bagaimana antara merah dan kristal ketika itu? Pada waktu itu saya tanam jambu merah itu saya jual per kilo 10.000 ada tahun itu. Merah? Iya, merah itu. Sementara yang kristal? Yang kristal tergantung, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 15. Okay. Kalau mungkin ada orang kita kesuapkan pertama toko buah. Oke. Ya aku bawa gitu loh. Saya tawarin, Bu, Mas, jambu kristal. Enggak, Mas, larang. Jadi nggak mau beli karena nggak mau kulak, mahal. Baru ditawari aja larang, Mas, resadel. Tapi memang betul. Tapi ada yang khusus, mereka mungkin udah punya langganan, udah aku sampai Semarang, sampai dulu yang Pasar Juar. Pasar Juar. Ya, itu toko buah sama Pasar Juar, ke sana punya langganan sana. Terus ya toko-toko buah, terus dibantu sama pemerintah daerah pada waktu itu kan kadang ada acara event apa itu dinasannya, iya kedinasan gitu. Oke. Nah tadi Pak, antara jambu merah dan jambu kristal ini bagaimana Pak perawatannya Pak? Oh, untuk perawatan sama itu harus yang nama jambu mungkin ya semuka tanaman ya, harus ada air itu. Itu harus banyak air untuk jambu. Jadi kurang air enggak bisa, terlalu banyak air ya enggak bisa. Nah, itu. Air dulu, mensiasati kurang enggak bisa, lebih enggak bisa ini bagaimana? Tentang air. Tentang air itu harus ada drainase yang bagus. Sebab kalau drainase kurang bagus, nanti terlalu banyak air, itu daunnya agak merah. Dan itu menghambat untuk pertumbuhan juga. Terlalu kurang air, nanti juga nggak mau pertumbuhan. Sebab jambu itu harus tumbuh tunas baru buah. Jadi selalu ada perawatan air dan yang penting itu pruning.
Jadi pemangkasan dahan sing Nggak produktif. tidak produktif itu harus selalu. Jadi yang dominan nek sinar matahari itu harus dimanapun, ya. itu utama. Kemudian air, ya. Akhirnya dibuat seperti bedeng-bedeng dan ya. selokan-selokan gitu, Pak. ya. Nah itu akarnya ketika kerendam air, nah bagaimana caranya Pak agar akar itu nggak kerendam, kena kerendam langsung kan berarti busuk Pak. Ya. Caranya? Nah, itu harus ada drainase yang aliran. mengalir gitu ya? Mengalir. Jadi kalau butuh air dikasih terus di bar itu dibuang. Oh, artinya air itu tidak menggendang itu tidak ya? Tidak. Menggendang nanti juga kurang bagus. Ini guys, saya coba satu gede banget. Ini mungkin ada setengah kilo lebih Pak ya? Ada 1 kiloan. 1 kiloan guys, tapi dimakan hewan. Tapi nanti sisanya tetap saya habiskan karena biasanya kalau hewan itu memilihnya buah pasti yang paling enak. Oke, nah perawatan. Kemudian tadi disebutkan ketika muncul tunas maka muncul buah. Bagaimana itu Pak? Ya, mereka dipruning langsung tumbuh tunas baru. Nah, itu bersamaan dengan bakal buah itu. Nanti pentil buahnya langsung buah. Dari 2011 sampai sekarang 2026, 15 tahun yang dikatakan produktif untuk jambu kristal ini mulai tahun keberapa ketika itu Pak? Aku produktif 2017-an. Oke, ketika itu dengan lahan berapa luasan, kemudian ada berapa jumlah pohon ketika itu? Nah, pohon aku kurang tahu kundah menghitung gitu. Ya. Luasan? Luasannya ada ini 6.000 sana 6.000. 6.000 berarti 12 1 hektar 2. Terus sana 6.000. Ya 2 hektar. Berarti 3 tempat itu sekaligus serempak penanamannya ketika itu? Enggak, bertahap. Oke. Oke, sahabat desa, menarik sekali. Jadi jambu kristal ternyata memiliki potensi untuk hasil yang lebih produktif. Pada kenyataannya Pak Gi ini 15 tahun menanam jambu kristal. Dari hasil Pak, yang dulu dengan yang sekarang bisa diceritakan Pak. Dulu misal pernah sehari dengan total luasan 2000-an ya. Mungkin 1 ton, terus sekarang mungkin 2 ton. Gimana Pak? Ceritakan Pak. Untuk segi hasil itu dulu karena harganya tinggi itu ya habis dulu. Tapi untuk sekarang itu harganya fluktuatif, kadang turun, kadang naik gitu. Jadi ya tapi jualnya enakan sekarang. Untuk tonase tadi Pak, hasil berapa kilo? Dulu sempat produktif 1 ton misalnya per hari. Sekarang naik atau menurun gitu, bisa disampaikan? Iya, agak banyak sekarang. Banyak sekarang malah? Iya. Pohonnya tumbuh besar itu, jadi tapi ya nggak begitu banyak sebab itu selalu di pruning juga bakal buah. Jadi kalau mungkin tidak di pruning kurangi itu tonak bakal buahnya nanti kecil-kecil. Gitu. Jadi harus jadi metani ya Pak ya? Metani. Kita sambil bungkus di Satu tangkai misalnya, berarti bisa muncul berapa? Ada 1 tangkai itu kadang ada 4, ada 3, ada 2. Nah, terus disisakan berapa? 1. 1 tangkai 1? 1 tangkai 1. Cuma dikasih 1. Oke, jadi ini juga satu kegiatan selain kita belum bicara tentang mupuk atau inseknya ya, ini ternyata juga harus pinter-pinter buah mana yang akan
Iya, seleksi. dikembangkan. Iya. Oke. Nah ini pilihannya jenengan gimana Pak? Ketika satu tangkai itu ada 4, Ada yang 4. dipilih Yang bagus. Mungkin yang bagus apa cirinya? Cirinya besar daripada yang lainnya, dan itu mungkin mulus gitu ya? Mulus gitu. Oke. Iya. Cirine sing apik iso digedhekke, besar, bibite mulus. Nah, iki padha karo wong juga ya, Pak. jadi stunting jenengan ya paham ya, Pak? Iya. Nah, sekarang selain air, kemudian membuat bedengan untuk aliran air. Jadi tadi disampaikan Pak Ki tidak menggenang ya. Iya. Jadi posisinya poros ya, tapi selalu harus dibutuhkan air. Pupuk yang digunakan, kemudian insek yang digunakan apa nih Pak? Untuk pupuk kita pakai pupuk organik, pupuk kandang. Semuanya? Iya, pupuk kandang. Tidak pakai pupuk kimia itu? Enggak. Sama sekali? Enggak. Wow, keren. Pakai pupuk organik. Nah, kadang ayam, kadang sapi, kadang kambing. Pupuknya organik didapat dari mana Pak? Oh, dari kan sekitar sini banyak yang ada yang pelihara sapi, dan kami juga pelihara ayam. Nah, itu. Sahabat desa, sahabat kreasi, kambing. Ya. Siklusnya luar biasa di sebuah desa. Jadi bicara tentang pupuk organik, pupuk kandang, dipastikan sebenarnya melimpah ya Pak. Iya. Dipastikan melimpah, apalagi dikelola. Nah ini satu hal yang menarik untuk bisa saling berkolaborasi. Itu jenengan pupuknya membeli atau njupoi Pak? Beli ya. Beli. Ada yang beli dan cuma tenaga itu. Oh yes. Beli tenaga. Artinya murah lah. Artinya pasti murah ya. Jadi 15 tahun itu pupuknya kandang. Luar biasa. Nah kemudian untuk mungkin hama tadi Pak, inseknya pakai apa? Hama kita harus pakai insek. Oke. Sebab untuk itu yang paling dominan kutu putih. Kutu putih yang di daunnya itu ya? Iya. Nanti kalau ada serangan kutu putih, nanti daunnya itu hitam-hitam, terus juga buai nanti pengaruh. Ya. Oke. Jadi ketika yang diserang sebenarnya bukan buahnya ya Pak? Bukan. Oh, malah daunnya. Daunnya nanti terus Tapi karena proses asimilasi, fotosintesis ya Pak ya, akhirnya buahnya yang kena dampaknya. Oke, Pak, menarik sekali dari sekian waktu 15 tahun. Tanaman ini 2 tahun yang lalu saya juga kesini toh Pak. Yeah. Itu kayaknya apa ya? Kurus Pak. Jadi kelihatan nggak subur. Tapi hari ini kok subur banget Pak. Itu masih tanaman yang dulu atau diganti Pak? Tanaman yang dulu. Kemarin itu kurus karena saya pruning semua. Oh, kena jamur. Oke. Nah, kena jamur terus itu malah dari kita kan sering juga dari ada KKN, kadang ada dari penelitian dari universitas, setelah itu datang dari Satya Wacana membantu juga di dalam menangani itu. Ada dosennya, ada datang ke sini, terus dia bilang katanya penyakit jamur, tapi udah saya tangani Pak, kita pakai antrakol sudah, pakai dektan sudah, terus pakai apalagi ya tuh, pokoknya segala obat jamur di toko saya pakai, tapi tidak bisa. Akhirnya aku bingung terus, wah itu coba ngaruh penelitian dia juga, terus aku bingung, terus saya potong. Kalau potong dia tumbuh tunas baru. Motongnya seberapa ketika dipotong? Semua saya pruning habis itu. Potong segini atau? Enggak, potong cuma rantingnya. Oh rantingnya, bukan pohonnya. Jadi, rantingnya. Tunas utama masih ya? Tunas utama masih. Rantingnya potong. Tunas baru kok kena penyakit lagi. Terus aku judet, bingung. Saya carikan orang tenaga, potong semua bareng. Jadi potong apanya lagi? Tunasnya? Bukan, iya tunasnya tadi, bukan pohonnya. Tunas dari tunasnya. Tunas utama.
Iya, pokoknya ranting-rantingnya itu saya potong Potongnya semua, lagi. rantingnya. Terus saya kumpulkan, saya bakar rantingnya yang kena jamur itu. Oke. Ya, bersihin semuanya. Nah, terus saya pupuk. Nah, sekarang ini jadi ini. Jadi ternyata akarnya masih sehat ya Pak ya? Sehat. Badannya masih sehat. Nah, Hari ini nanti kita bisa lihat langsung, jadi subur. Dan itu sudah berapa tahun lalu Pak? Kesuburan ini Pak? iya periode ini. Periode ini, berarti panen pertama ini? Iya. Oke, oke. Iya. Oke, nah sekarang saya mau tanya lagi. Nek saya tanya jumlah pohonnya nggak ngerti. Iya. Itu jarak tanamnya berapa Pak? Kira-kira? 4 4 meter ya? Iya. Nah, nanti bisa dulu. Itu jumlah terbanyak berapa Pak satu hari? Satu hari Permintaan? pernah 1 ton lebih. Satu hari? Iya, satu hari itu. Sebab kiriman untuk MPG. Oke, itu 1 ton itu misalnya hari ini hari Sabtu. Ya. Kemarin Jumat, Kamis, Rabu sempat memanen nggak? Enggak. Kalau pengiriman Sabtu berarti Jumat kita petik. Oke, oke. Kamisnya manen nggak badan? Ya panen juga. Mungkin ada yang lain. Oh, artinya ini nek dipanen tiap hari itu 1 ton ya iso Pak? Bisa. Tiap hari? Oh enggak. Ya paling 1 ton mangke jenjang berapa hari ya gitu. Oh, nah kira-kira Pak, durasi itu nek di rata-rata sehari bisa menghasilkan berapa kintal nih Pak? Sehari 5 kintal iso Pak? bisa? Tiap hari? Iya. Bisa. Harganya berapa? Kita bicara harga kalau kalian ngambil dari sini enggak apa ya Pak? Untuk per Lihat hari saat ini ini ya. 10.000. 10.000 guys. 10.000 ngambil ke sini. Kemudian tiap harinya bisa 5 kuintal. Bisa. Duitnya akeh ya Pak? Tapi duitnya banyak. Sekarang operasionalnya juga banyak. Ini plastik Naik. Nah ini. Nah, plastiknya ini yang mahal sekarang. Dulu itu cuma 200, pertama itu enggak berapa. Terus pas ada gara-gara perang Iran itu jadi 600. 1 3 bal. kali berarti? Iya. 1 bal 600. Kemarin terus agak turun. Sekarang naik lagi jadi 500. Oke. Ya, itu 1 bal. Oke. Nah, itu. Wih, negara wih, pemerintah. Jadi tugas pemerintah mestinya hal-hal yang seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke jambu kristal. Sehari Pak Ki ini mampu 5 kuintal jambu kristal. Anda mungkin yang ada di Kabupaten Semarang ini neono permintaan lagi jenengan masih melayani atau sudah full Pak order? Tidak melayani. Masih. Masih melayani. Nah, kita berada di salah satu dusun di Desa Watu Agung. Watu Agung ini adalah sebuah desa Kecamatan Tuntang yang berbatasan dengan daerah Kota Salatiga. Ya. Jadi tentu ini menarik sekali, bisnis baru. Monggo yang mau ngambil langsung bisa ke tempatnya Pak Ki Watu Agung. Nah, kemudian Pak, jenengan berapa orang tenaga dalam mengelola ini Pak? Kita berdayakan ibu-ibu, emak-emak yang muda, itu ada orang 5. Tiap hari? Tiap hari bungkus. Oh gitu, ibu-ibu semua? Iya, ibu-ibu. Tiap hari bungkus itu setiap hari terus? Iya. Itu Nah, udah berjalan nih. Ya sampai kan ini ada nyanum. Nggak ada jedanya. Jadi kita pruning, nanti tumbuh tunas baru, ada lagi. Sahabat desa menarik sekali, kita akan korek lagi. Jambu ini tidak ada jedanya. Jadi mulai produktif dulu umur berapa ketika itu, terus panen terus, mungkin sampai kiamat nanti. 1 tahun. 1 tahun? 1 baru tahun itu panen kita terus? Tanam terus, panen terus. Oke ya. Kalau kita bisa rawat, kita bisa. Pak Ki, pernah enggak ada teman-teman petani lain mungkin kesini belajar piye carane nandur, kemudian piye golek bibit? Banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti menyediakan bibit juga nantinya?
dulu itu dari dinas suruh bikin bibit, dia mau beli, dia mau pasarkan, tapi aku bilang, Pak, aku tanam jambu, Tenaganya enggak ya. enggak masalah tenaga, tapi aku Fokus di fokus di jambu. produksi, tidak. Nah, Watu Agung nih, Desa Watu Agung ini menarik sekali. Jambu produksinya, jambu kristal ini produksinya sudah jelas oleh Pak Ki. Anak-anak mudanya, kira-kira kalau membuat bibitnya ini keren nggak? Iya. Ya, jadi hanya membuat bibit. Misal itu membuat bibit kan bisa mengambil dari tunas ini, Pak. Bisa. Nah, ini prospek guys. Kalau perlu di sini nanti di rumah workshop budidaya jambu. Bisa tak, Pak? Bisa. Jadi Pak Ki ini sebagai praktisi petani untuk budidayanya dari nol sampai dengan berbuah. Kemudian anak-anak mudanya, anak-anak remajanya membuat bibit-bibitnya. Cara membuat bibitnya juga gampang, Pak? Gampang. Nah, apa nih? Cuma dicangkok, kasih tanah, ya. 1 tahun berbuah. Buah. Ya, pengaruh nggak, Pak? Ketika misal saya pernah dengar F1, F2, F3 terus nanti berbuahnya seperti soyo cilik, pengaruh? Enggak. Sama. Ini prospek ini. Jadi monggo nanti bisa dikolaborasi. Ini saya sampaikan agar nggak usah jauh-jauh kita berusaha. Toh itu nyambi juga bisa. Bisa. Potensi ya, Pak? Iya. Nah, anak muda nih. Oke, kembali lagi ke jambu kristal. Terus sing dulu Pak Ki edan, sing edan-edan nggih sempatannya enggak, Pak? Iya. Itu. No. Perbandingannya tuh ketika panen padi dengan panen jambu. Nah, jenengan kan mesti wis mahir nih. Oh. Ya. Untuk dari tetangga juga banyak yang ikut tanam, tapi mungkin yang namanya tanaman semuanya itu kita tanam, kalau tidak dirawat ya juga tidak menghasilkan juga. Kadang-kadang kan sing penting nandur. Okay. Nah, itu sing enggak jadi karena enggak berhasilnya di situ. Sing penting nandur, nanti perawatan ya ditandur tak enggak dirawat ya sama aja kayak tani. Nah, itu mereka tanam padi, yang penting diceblok ke, enggak dikasih air, enggak dikasih pupuk, enggak di biwaton itu di semuanya juga enggak ada hasilnya juga. Luar biasa. Nggak usah ngomong tentang gizi atau vitamin yang terkandung. Nggak perlu ya, tapi yang jelas luar biasa enaknya. Kecuti ono, manisi ono, segeri ono. Tadi belum jawab, Pak. Sawah itu padi. Ya. Dengan dirubah menjadi pekarangan kristal, jambu kristal. Dari segi panen hasilnya, Pak. Segi panen malah banyak jambu. Itu dari segi panen, dari produksi. Bisa disampaikan hitung-hitungannya karena ya, jangan hitung-hitungannya juga. Jambu 1 kilo itu cuma ada kadang 3, kadang 4. Tapi kalau padi 1 bagor itu cuma ya 50 kilo, 60 kilo, 60 kilo itu padi. Nah, 1 hamparan 1 hektar itu paling-paling kalau daerah sini ya 5 ton. 1 hektar? 1 hektar padi. 5 ton. 6 ton lah. Bagus. Kok ono sing sampai 11 ton, Pak? Wah, itu enggak ada kalau sini. Mungkin daerah Rowo gitu. Oh, gitu ya. Bisa. Oke, ya. Kalau nak sini kan tanahnya kurang subur. Oke, katakan 6 kintal ya. 6 ton. 6 ton. 1 hektar. 1 hektar. Itu setahun 2 kali. Dibanding ke jambu sama-sama 1 hektar nggih. Iya. Nah, setiap hari nggak usah dihitung berarti nggih. Nggak dihitung. Oke. Nggak nyampe kalau Pak. Jenengan kan berpengalaman. Jadi Pak Ki ini punya lahan yang cukup luas karena beliau memang
Kalau di dusun yo balungan gajah, artinya sudah bisa menghitung perbandingan untuk budidaya jambu kristal dengan padi tentunya. Nah, ini kan mungkin ono saran yang bisa disampaikan ke teman-teman yang tentunya geografisnya desa itu atau tempat itu kan beda-beda, Pak. Iya. Sing cocok untuk jambu kristal itu yang seperti apa? Ya, untuk sahabat tani mungkin kalau di daerah pegunungan atau mungkin dataran rendah itu untuk persawahan kurang cocok untuk sawah untuk tanam padi. Yang dataran rendah berarti ya? Bukan enggak pakai dataran tinggi seperti kita. Kalau dataran rendah di daerah Sragen, di daerah Demak itu kan persawahan, kurang cocok dataran. Kalau daerah ini kan datangan konturnya miring. Berarti bagus. Bagus untuk bernganu. Jadi perbukitan itu bagus ya? Perbukitan bagus. Itu. Tapi untuk yang kristal itu harus banyak panasnya. Kalau daerah dingin kurang manis. Oke. Dan mungkin untuk daerah sekitar perbukitan itu juga cocoknya untuk buah. Kalau padi daerah perbukitan terlalu banyak operasional. Yes, betul. Gitu. Jadi dibanding hasil dengan operasional itu malah banyak operasional. Oke. Gitu. Jadi monggo kita budidayakan syukur-syukur untuk tanaman buah. Buah apa saja lah bisa kita tanam dan kita olah. Yang penting perawatan mungkin itu. Pak, pohon ini berarti sudah berumur berapa, Pak? Itu 2015. Berarti udah 10 tahun. 10 tahun. Masih produktif. Masih produktif. Umur pohon jambu ini usianya sudah 10 tahun. Terus menghasilkan. Iya. Kalau ada teman-teman petani yang punya lahan, ada kemiripan yang tadi disampaikan Pak perbukitan, pegunungan, panas langsung, ada akses air, tidak tertarik. Karena apa ya? Karena mungkin belum tahu ya. Belum tahu. Nah, jadi di tayangan ini sekaligus memberi sebuah edukasi literasi untuk teman-teman semua. Monggo belajar, kita terbuka ya Pak. Iya. Jadi ini hasil pagi ini yang tadi sudah dibawa sebagian ya Pak ya. Iya. Ini belum semua karena memang pesanan baru dipetik ya. Iya. Masih ada pesanan lagi, ada 2 kintalan tadi yang masuk orderan. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan bertani benar-benar membuat kita menghasilkan budi-budi, karena banyak petani yang ada di pedesaan itu sak madyo, artinya belum begitu terfokus tentang hasil. Ono sing bertani padi ki saumur-umur yo bertani padi terus. Iya. Artinya dengan konsep seperti itu ya enggak apa-apa sih. Memang sebagai seorang petani itu satu-satunya kalau saya lihat hidup yang paling berkah, Pak. Tapi harus korupsi. Ya, dia tanaman tahu kok kalau dikorupsi dia gak akan menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih produktif. Jadi benar-benar petani itu berkah. Maka kami sebagai penggiat desa selalu mengungkap terus tentang potensi desa agar menjadi sebuah rujukan untuk saling belajar. Nah, Pak, dari sekian tahun ada nggak kendala ketika itu terbesar tentang jambu kristal ini, Pak? Ada. Kalau untuk kristal masih bisa berjalan terus. Untuk yang merah itu sulitnya pas untuk jambu biji merah jus ya. Iya. Kesulitannya pas musim hujan. Itu yang buat jus itu pada libur semua. Enggak. Pemasarannya sing sulit sih pemasaran. Jadi yang jus itu yang seperti ini cuma merah itu ya Pak?
Iya, jambu merah jus seperti apa ya? Oh, iya iya iya. Ada iya. enggak? Ada ini buat deh. Oh, Jadi gitu. untuk Coba kalau dianu jus Pak, jawaban nih Anton. Oh, merah gitu jus tuh. yang gini, nah seperti ini. Oh. Nah, ini Ini misal merah dimakan jus. gitu ya enak, Pak. Enak juga, manis Oh, juga. bedanya Kalau ini di jus, dibuat jus, kalau ini dimaam buat buah. oh, gitu. Wah. Nah, kekuatannya, Pak. Kalau ini dipetik harus sudah matang betul. Enggak, Atau ini gimana? dipetik belum matang malah. Ini sudah Nanti berapa matangnya hari ini? ini matang di pohon. Oh, gitu. Matang Di di pohon. pohon. Nah, ini kan kalau nganu kan harus di jus nganu apa matang gitu. Nah, ini kan nggak bisa matang. Iya 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 iya. Oke, jadi bedanya Iki matang cuma matangnya matang buah renyah ya, gitu. renyah renyah. Renyah. Seperti Oke. kalau terlalu matang kayak pir, Iya iya iya. kapes-kapes gitu. Anu kristal. Jadi kendalanya di penjualannya saja. Iya. Karena di musim penghujan orang ana wong gawe jus gitu. Jusnya libur dong. Oh, sementara ini buah terus. Ini ya buah terus. Berarti ketika musim hujan Harganya gampangnya payu, anjlok. anjlok. Oh. Okay. Kalau musim panas sama dengan kristal. Oke. Harganya. Nah, monggo ini juga anu Pak, pohonnya banyak juga Pak Ki. Ya, ada. Nggak banyak tapi Nggak lebih banyak yang ini. Itu paling ada berapa? Sekitar ya 5.000-an luasnya. Oke, oke. Oke. Jadi hanya berbeda di Nah, teman-teman mungkin tentang inovasi pengolahan makanan ini menarik. Ketika di musim hujan, monggo bisa tender langsung karena memang ini dulu pernah dari Satya Wacana ke sini, dia ngajari karena pasca panen melimpah dijual, nganu apa ya? Kurang di pasar nggak aku, terus dia ajari bikin keripik juga. Tapi mentah ya? Enggak, matang ini di blender dibikin keripik. Oke. Kayak olahan makanan kecil bisa, enak juga. Tapi pasar nggak sulit. Kita belum punya peluang pasar jambu keripik, jambu kristal itu belum pernah pasarnya yang belum bisa masuk. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, dan tentunya desa-desa seluruh Nusantara, bicara tentang potensi sebenarnya di setiap sudut desa selalu ada. Ini mungkin satu kebetulan di pelosok dusun di daerah Kecamatan Tuntang, ada petani Pak Ki ini yang memiliki sekitar 2 hektar Pak ya, totalnya 2 hektar tanaman jambu kristal. Kalau hasil tadi sudah disampaikan, nah tentunya teman-teman petani, monggo bisa saling sharing dan bisa untuk masing-masing mengembangkan. Tadi juga akan berkelanjutan teman-teman yang punya kreasi tentang olahan makanan. Ini juga bagus sekali, bagaimana ketika musim hujan stok melimpah, monggo bisa diolah sebagaimana mungkin, karena buah ini selalu produktif terus-menerus sepanjang waktu, baik itu musim kemarau ataupun musim hujan. Ya. Oke, terakhir Pak, apa yang mau disampaikan sekitaran, terutama untuk anak mudanya Pak? Ya. Tadi menarik terkait tentang pembibitan dan workshopnya Pak. Untuk anak-anak muda, jangan lelah untuk membuat inovasi baru. Gitu. Jadi mungkin bisa untuk bercocok tanam dari buah, jangankan buah jambu dok, bisa yang bisa dikembangkan buah-buah lain seperti buah anggur atau buah apalah, mungkin dari sini cocok untuk sebagai pelengkap apa ya, yang untuk anak muda, untuk sebagai tumpuan untuk menunjang kehidupan kita semuanya. Oke, jadi kita juga akan ingin merubah mindset ketika anak muda bertani,
tentunya juga berbeda dengan petani zaman dulu. Tadi sudah kami singgung, ya tidak seharusnya total kemudian bertanah-tanah, berkeringat-keringat. Coba dengan tadi, membuat pembibitan. Itu kan hal yang mudah. Ya. Membuat pembibitan, kemudian mengkonsep dari Pak Ki ini yang sudah menjadi sudah menjadi praktisi untuk budidaya jambu ini, dibuat sebuah workshop. Ini tentu anak muda yang lebih kreasi. Jadi membuat pelatihan-pelatihan, tempatnya di sini, realnya tanaman ada, narasumbernya ada, kemudian dikembangkan dengan membuat bibitnya. Jadi semuanya akan sinergi. Anak muda membuat terobosan untuk bagaimana pengembangannya melalui konten-konten, melalui workshop-workshop. Pak Ki tetap enjoy dengan produksi pertaniannya. Ini pundi-pundi yang sangat luar biasa yang saat ini lagi marak digembar-gemborkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi petani milenial harus banyak berkreasi. Salah satunya hal demikian. Terima kasih. Matur suwun. Salam merdesa.